Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di ma'had yang sama-sama kita cintai ini dengan niat yang sama, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita dalam rangka mencari ilmu. Salawat beriringan salam senantiasa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan santriwati, hafizakumullah, pada pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan tema apel tausiah dengan judul Hukukul Ikhwatil Imaniyah, yaitu hak-hak saudara seiman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai kaum mukmin sebagai orang yang bersaudara. Kita sebagai orang mukmin satu dengan yang lainnya adalah orang yang bersaudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu semuanya bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah oleh kalian antar saudara kalian. Jadi tidak boleh seorang muslim memprovokasi, menghasut orang lain, muslim yang lain untuk berantam dengan muslim yang lain. Mestinya dia damaikan. Tidak boleh menghasut seorang muslim agar bermusuhan dengan muslim yang lain. Mestinya dia mendamaikan. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah, bukan dicari-cari sebab-sebab yang menjadikan seorang muslim dengan muslim yang lainnya bermusuhan. Kemudian kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum turhamun, agar kalian semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang mukmin ingin diberikan rahmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, maka dia mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri dan santriwati rahimakumullah, sesungguhnya seorang muslim dia bersaudara dengan muslim yang lain. Dia tidak boleh menyakiti, dia tidak boleh menganiaya, menzalimi. Kalau ada seorang muslim sedang disakiti, dianiaya oleh orang lain, maka muslim tersebut harus membantunya, tidak boleh membiarkannya. Kata Rasulullah SAW, al-muslim akhul muslim. Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yazlimahu, dia tidak boleh menganiaya, dia tidak boleh menyakiti, baik menyakiti dengan perkataan, baik menyakiti dengan perbuatan, baik menyakiti dengan isyarat mata misalnya, dengan isyarat tangan. Ini tidak dibolehkan. Wala yazlimahu, kata Rasulullah SAW, tidak boleh menganiayanya. Kemudian kata Rasulullah, wala yuslimuhu, tidak boleh juga membiarkannya. Misalkan ada seorang muslim sedang disakiti oleh orang lain, lalu kita lihat, kita sesama muslim, maka kita tidak boleh membiarkannya saja, harus kita tolong, harus kita tolong. Jangan sampai kita membiarkan saja, itu kan saya tidak kenal, itu kan bukan saudara dekat saya, maka saya biarkan. Tidak boleh seperti itu. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, kata beliau, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenar-benarnya muslim adalah orang-orang muslim di mana muslim yang lain selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Itu ciri orang muslim yang sebenar-benarnya beragama Islam. Apa itu? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini kita hafal semua ini. Orang muslim yang sebenar-benar Islam adalah orang muslim di mana muslim yang lain selamat, bebas dari kejahatan lisannya, dari kejahatan tangannya. Lisannya tidak menyakiti muslim yang lain, lisannya tidak mencela muslim yang lain, lisannya tidak mengumpat muslim yang lain, tidak melaknat, tidak memaki muslim yang lain. Begitu juga dengan tangannya. Tangannya terjaga dari menyakiti muslim yang lain. Dia tidak memukul, dia tidak menyakiti, dia tidak melakukan kejahatan terhadap muslim yang lain, juga tidak mengambil hartanya, tidak mengambil bendanya. Inilah ciri muslim yang lain. Jadi kalau kita menanyakan apa ciri muslim yang sebenarnya, yaitu kalau orang lain selamat dari kejahatan lisannya dan juga kejahatan tangannya.
Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain bahwa orang-orang muslim itu harus saling menyayangi satu dengan yang lain. Kata Rasulullah SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain, mukmin yang saling mengasihi dengan mukmin yang lain, muslim yang saling mengasihi dengan muslim yang lain akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, hormatilah oleh kalian siapa yang ada di, sayangilah oleh kalian siapa yang ada di muka bumi. Itu harus kita sayangi. Ya, baik di rumah kita harus menyayangi saudara-saudara kita, baik di lingkungan kita, RT, RW. Ya, sesama muslim harus saling menyayangi. Begitu juga di sekolah. Seorang muslim harus menyayangi muslim yang lain, ya. Jangan menimbulkan jangan menimbulkan suasana tidak nyaman pada hati seorang muslim. Jangan menimbulkan rasa takut, jangan menimbulkan permusuhan dengan sesama muslim. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah oleh kalian apa yang ada di muka bumi ini. Ini bukan hanya untuk muslim saja. Ya, tapi untuk siapa saja di muka bumi. Orang muslim tidak boleh menyakiti. Baik orang yang ada di muka bumi itu muslim ataupun tidak. Kita harus menyayangi. Di antaranya kata Rasulullah SAW, orang mukmin tidak boleh mencela, tidak boleh melaknat, tidak boleh berkata kotor, berkata jorok kepada muslim yang lain. Kata Rasulullah SAW, laisal mu'min bitta'an. Orang mukmin yang sebenar-benarnya bukan orang muslim mukmin yang suka mencela, ya, suka manggil temannya dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ini tidak dibolehkan. Ya, seperti yang kita dengar hari ini, di mana-mana anak-anak muda ketika kumpul-kumpul dengan teman-temannya panggilannya apa? Nama-nama binatang. Ya, temannya manusia, ya, jelas manusia, kakinya 2, tangannya 2. Wah, bukan berjalan dengan kaki 4, tapi dipanggil dengan panggilan nama-nama binatang. Ya, ini adalah hal yang tidak boleh bagi seorang muslim, tidak boleh. Apakah kita lihat dia binatang? Dia manusia seperti kita. Ya, tapi kebiasaan karena nonton YouTube, medsos dan sebagainya, di mana di situ orang berkata seenaknya, ya, tidak ada sopannya, itu mempengaruhi sehingga memanggil temannya dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ini tidak boleh sama sekali. Ya, orang mukmin itu punya kemuliaan. Orang mukmin itu punya harga diri yang harus kita jaga. Ya, kata Rasulullah SAW, laisal mu'min bitta'an. Mukmin yang sebenar-benarnya itu bukan orang yang suka mencela. Wala la'an. Ya, tidak juga orang yang suka melaknat. Misalnya mengatakan sialan lu. Ya, ini sering kita dengar. Ya, ini adalah laknat. Mendoakan dia dapat laknat. Ya, walal fahish. Juga bukan orang yang suka berkata jorok. Ya, ngomong tentang aurat, ngomongnya kalau dengan temannya aurat laki-laki dan aurat perempuan, ya kan, kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Nah, ini tidak dibolehkan. Walal bazi, bukan juga orang yang kata-katanya menyakitkan, bukan juga orang yang kata-katanya menyakitkan, pedih kata-katanya. Kalau diajak ngomong selalu merendahkan orang lain, ya, dan membesarkan dirinya. Ini bukan seorang mukmin. Orang mukmin bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang berkata jorok, bukan pula orang yang sakit yang menyakitkan kata-katanya. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain, dia mesti saling menyayangi dan saling menghormati. Kata Rasulullah SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wala yuwaqqir kabirana. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, bukan termasuk golongan kami. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, bukan termasuk golongan kami. Dia di luar golongan kami. Siapa itu? Orang yang tidak mengasihi mukmin yang lebih kecil dari dia. Jadi kalau ada orang yang mukmin, sama mukmin dengan kita, sholatnya sama, dia puasa juga seperti kita, dia melakukan ibadah-ibadah lain seperti kita, belajar juga di sekolah yang sama, maka kita tidak boleh apa? Tidak boleh menyakitinya. Kita mesti menyayanginya. Kata Rasulullah SAW, laisa minna man lam yarham saghirana. Tidak termasuk di antara kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih kecil di antara kami ini. Jadi kalau lebih kecil, adik kelas kita umpamanya, dia harus disayangi. Bukan dibully, bukan dicandain, bukan diteriakin. Ya, ini tidak boleh. Kita mesti sayangi. Ya, kita mesti sayangi. Sebagaimana kalau kita punya adik di rumah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Harus disayangi, benar kan? Bahkan kalau bisa kita punya sesuatu, kita bagi. Ini bentuk sayang di antara saudara. Begitu juga dengan saudara sama mukmin. Ya, kita harus saling menyayangi. Bahkan mungkin saudara sesama mukmin ini bisa lebih besar haknya daripada sesama saudara senasab, karena
kalau saudara senasab misalnya tidak seagama dengan kita. Sementara ada orang lain yang seagama dengan kita. Maka yang seagama ini haknya lebih besar daripada saudara senasab yang tidak seiman dengan kita. Bayangkan. Kata Rasulullah, tidak termasuk di antara kami orang yang tidak menghormati yang lebih kecil di antara kami. Walam yuqir kabirana. Dan tidak termasuk orang mukmin juga. Ya, tidak termasuk golongan kami juga orang yang tidak menghormati yang lebih besar di antara kami. Ya, yang lebih besar di antara antum, kakak kelas, guru, orang tua, orang-orang mukmin yang lebih besar di lingkungan kita, itu harus kita hormati. Ya, harus kita hormati. Ya, jangan memotong ucapannya misalnya. Ya, jangan merendahkannya. Jangan diajak bercanda. Kalau dia bukan memulai yang bercanda, jangan diajak. Gurunya misalnya, jangan murid bercanda dengan gurunya. Ya, kecuali kalau gurunya bercanda, maka muridnya boleh bercanda dalam batasan-batasan tertentu yang tidak merusak adab. Jangan bercanda, ya. Guru dikerjain, guru diprank misalnya. Ini adalah hal yang tidak boleh sama sekali dilakukan oleh seorang mukmin. Guru harus dihormati sebagaimana ya Imam Syafi'i menghormati Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Antum bayangkan, Imam Syafi'i sampai membolak-balikkan halaman-halaman bukunya aja pelan-pelan. Takut ya suara buku tersebut mengganggu konsentrasinya guru beliau Imam Malik rahimahullah taala. Ini adab yang luar biasa. Kita juga harus mesti seperti itu. Ya, apa yang disuruh oleh guru kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh guru jangan dikerjakan. Ya, karena guru di sekolah itu adalah orang tua kalian. Jadi mesti kalian hormati sebagaimana kita menghormati orang tua kita di rumah. Orang tua kita di rumah kita hormati. Ya, berbicara apa yang disukai oleh orang tua kita. Ketika mereka memerintahkan suatu kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh orang tua kita, kita tinggalkan. Begitu pula di sekolah ini. Guru-guru mengajarkan kebaikan bagi kita. Guru-guru mengajarkan aturan, tata tertib, kedisiplinan, tanggung jawab dan sebagainya. Itu harus semuanya kita taati. Kemudian juga kata Rasulullah SAW, di antara adab seorang muslim terhadap muslim yang lain yang harus dia jaga adalah jangan mengambil barang orang lain dengan maksud bercanda ataupun serius. Kata Rasulullah SAW, la ya'khuzu ahadukum mata'a akhihi. Jangan seseorang mengambil barang orang lain. Pulpennya diambil, ya, bukunya diambil, tasnya disembunyikan di mana, ya. Kemudian sepatunya disimpan di mana. Ketika dia membutuhkan teman kita ini nggak ada. Sendalnya di masjid disimpan, mungkin karena kesal sama teman. Ini nggak boleh. Kata Rasulullah, la ya'khuzu ahadukum mata'a akhihi. Jangan seseorang di antara kalian mengambil barang orang lain. Ini tidak boleh sama sekali. Disembunyikan. Saya kesal sama dia, saya sembunyikan. Tidak boleh. Oh, saya bercanda kok. Nggak boleh. Ya, jangan mengambil barang orang lain. Jad dan au mazihan. Serius atau bercanda. Tapi saya bercanda kok. Ya bercanda. Tapi membuat khawatir saudara kita sama muslim. Membuat dia resah karena barangnya nggak bertemu. Kemudian kata Rasulullah SAW, faman kana ya'khuzu mata'a akhihi falyaruddahu ilaihi. Barang siapa yang mengambil barang saudaranya sama muslim, sengaja atau bercanda, dia harus segera kembalikan. Apa yang dia ambil, segera kembalikan. Nggak boleh ngambilnya. Ya, bukan punya kita, dan yang kemudian juga menyakiti, mengganggu perasaan muslim yang lain. Bagaimana barang orang lain yang dia sukai, yang dia cintai, kemudian barang tersebut hilang. Ya, kemudian juga ya di antara hak yang harus dijaga oleh seorang muslim dengan muslim yang lain adalah jika kita berdua, jika kita bertiga, maka dua orang muslim tidak boleh saling berbisik dengan yang lain. Antum ada 3 orang, ya, kemudian 2 orang di antara antum berbisik dengan yang lain. Ini nggak boleh, ya. Berbisik-bisik dengan yang lain ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena akan menyakiti hati muslim yang ketiga. Kata Rasulullah SAW, "Idza kuntum salasatan fala yatanajasnain duna sahibihima." Kalau kalian ada 3 orang, ini perhatikan, di kelas sering terjadi. Ya, teman dengan teman yang lain berbisik-bisik, ya, teman yang dekat dengan bangku dia. Sementara ada ya temannya yang lain di situ. Ini tidak dibolehkan, khususnya akhwat, ya. Karena khawatir muslim yang ketiga dia merasa bahwa dialah yang digibahkan. Dialah yang merasa sedang dibicarakan. Ini tidak dibolehkan. Demikian Islam menjaga apa? Menjaga perasaan, mura'atul masyair, menjaga perasaan seorang muslim, ya. Kemudian juga kata Rasulullah SAW, tidak boleh ya menakuti muslim. Tidak boleh nakut-nakuti seorang muslim. Ya mungkin misalnya dikagetin, ya kan? Mungkin dengan macam-macam sampai sekarang ini, ya. Dibuat bangkunya misalnya kalau dia masuk bangkunya jatuh, dia juga jatuh.
Ini tidak dibolehkan dalam agama kita. Ya, kata Rasulullah SAW, ini ada kisahnya. Annahum kanu yasiruna ma'an Nabi SAW. Dulu para sahabat, mereka berjalan bersama Nabi SAW menuju suatu perperangan. Ya, fanama rajulun minhum. Ada seseorang ya di antara pasukan kaum muslimin yang sedang tidur. Fantalaqa ba'duhum ila hablin ma'ahu. Lalu sebagian orang yang ikut berperang juga, dia pergi mengambil seutas tali, sepotong tali. Ya, dia membawa sepotong tali. Penafsiran lain mengatakan ada laki-laki tersebut yang tidur itu dia punya tali. Ya, kemudian apa? Fa'akhazahu. Dia ambil tali tersebut. Ya, orang muslim sedang tidur, lalu ada muslim yang lain, dia ambil tali, lalu diikat muslim yang sedang tidur tersebut. Fafazi'ahu. Ketika dia bangun dia begitu kaget karena dia menyangka bahwa dia diikat oleh musuh. Ya, dia begitu kaget ya. Dia begitu ketakutan karena dia menyangka dia sedang diikat oleh musuh. Kemudian apa? Kejadian tersebut dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yurawwi'u muslimun musliman. Tidak boleh seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Tidak boleh seorang muslim menakut-nakuti muslim lain. Ya, dikagetin, ya. Dan diancam, diintimidasi, pengen dipukul temannya misalnya, ya. Lo kalau nggak ngasih gua pukul lo, ya. Dan sebagainya. Banyak terjadi. Nah, ini tidak dibolehkan. Tidak boleh seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain, ya. Kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Bahkan ya, kalau kita punya senjata, zaman dahulu orang bawa senjata semuanya, ya. Kemanapun mereka pergi, mereka bawa senjata. Oke? Maka senjata tersebut harus betul-betul dijaga oleh mereka supaya ujungnya tidak mengenai muslim yang lain, tidak melukai muslim yang lain. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengingatkan, kata Rasulullah, la yushiru ahadukum ala akhihi bisilah. Jangan seseorang di antara kalian ya menunjuk temannya, saudaranya, disebut oleh Rasulullah saudara. Jangan seorang di antara kalian menunjuk saudaranya dengan senjata. Kita bawa benda tajam, pisau atau apa, gunting misalnya, jangan diarahkan ke teman. Ya. Walaupun masuk bercanda, jangan. Ya. Kenapa kata Rasulullah SAW? Fa innahu la yadri. Dia tidak tahu la'alla syaitanu yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Dia tidak tahu. Kata Rasulullah SAW, bisa saja setan mencabut senjata itu dari tangannya, lalu dia lalu dia terjatuh ke dalam lubang neraka, kata Rasulullah. Ya. Jadi tidak boleh kita hatta membawa senjata, antum bawa gunting atau apalah, ya, senjata tajam dimanapun, di rumah, di sekolah, di mana saja. Walaupun di sekolah tidak dibolehkan membawa senjata tajam, benda-benda apa saja yang membahayakan muslim yang lain itu tidak boleh kita arahkan ke dia. Ya, kita arahkan ke dia. Kulit pisang misalnya ditaruh di jalan biar orang keinjak, atau apa saja yang membuat dia jatuh misalnya, benda licin misalnya kita taruh ya di jalanan supaya orang muslim jatuh misalnya, ini tidak dibolehkan. Ya, demikian karena apa? Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seorang muslim itu bersaudara. Rasulullah SAW juga mengatakan, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela, antum sering mencela teman, ya. Antunna juga sering mencela teman yang lain. Dia mukmin, Rabbnya sama dengan kita, nabinya sama, kitabnya sama, ya. Sama-sama beriman dengan kita. Jangan mencela saudara kita. Dia adalah saudara kita. Kata Rasulullah apa? Memberikan ancaman, sibabul muslimi fusuk. Mencela seorang muslim itu fasik. Fasik itu yakni orang mukmin namun dia melakukan dosa yang besar. Ya, wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya tanpa alasan yang benar, maka itu adalah kekufuran. Jadi Rasulullah SAW ingin membentuk ukhuwah imaniyah qawiyah, ya, persaudaraan karena iman yang kuat di antara kita. Kita mesti bersaudara karena keimanan. Kalau kita bermusuhan satu dengan yang lain, maka ya banyak hal-hal positif yang tidak bisa kita lakukan. Banyak hal-hal positif yang tidak bisa kita lakukan karena permusuhan. Antum gak aman ketika sekolah. Antum merasa terancam ketika sekolah. Itu karena ada apa? Karena tidak ada ya upaya untuk menerapkan hak-hak saudara muslim. Mudah-mudahan ya kesempatan kali ini benar-benar kita ya pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Intinya jaga persaudaraan sesama muslim, baik ucapan kita maupun tingkah laku kita maupun sikap kita terhadap saudara sesama muslim. Ya, jangan ya bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu.
pikirkan apakah yang saya lakukan ini merugikan orang lain, membahayakan orang lain, ya, merupakan ancaman bagi orang lain atau tidak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.